Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Dinatul Ilmiah dengan NIM 932306019 dari kelas B. Di sini akan membahas tentang geometri transformasi. Yang akan dibahas yaitu yang pertama contoh 1.17, yang kedua contoh 1.18, dan yang ketiga adalah teorema 1.7. Yang pertama adalah contoh 1.17, yaitu diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides, ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V dikalikan T dalam kurung P sama dengan Q, sehingga AP dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Untuk penyelesaian, yaitu untuk membuktikan T adalah transformasi, akan diberikan persyaratan berikut. Yang pertama adalah T suatu fungsi dari V ke V, dan yang kedua T suatu fungsi bijektif, yaitu suatu fungsi kepada dan suatu fungsi satu-satu. Untuk langkah yang pertama adalah membuktikan T merupakan suatu fungsi dari V ke V. Ambil sebarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran, dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A dan P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Q sama dengan T dalam kurung P sama dengan A, di mana AA dikali AQ sama dengan R kuadrat, maka 0 dikalikan AQ sama dengan R kuadrat, dan AQ sama dengan R kuadrat menjadi AQ sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tidak didefinisikan, artinya tak ada Q sehingga AA dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Q elemen V, sehingga AP dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Jadi, T bukan fungsi dari V ke V. Karena salah satu syarat dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Yang kedua adalah contoh 1.18, yaitu ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides, sedangkan A suatu titik tertentu, T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V. 1.1 jika P sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan A. 1.2 jika P tidak sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan P aksen dengan P aksen titik tengah dari AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P elemen V, dalam 2.1 jika P elemen G, T2 P sama dengan P, jika di titik 2.2 yaitu jika P bukan elemen G, T2 P sama dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki bahwa A. Apakah T2 suatu transformasi? B. Apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Untuk penyelesaian dari A, yaitu untuk membuktikan T2 adalah transformasi, akan dibuktikan persyaratan bahwa yang pertama T suatu fungsi dari V ke V, yang kedua T suatu fungsi bijektif di mana A suatu fungsi kepada dan B suatu fungsi satu-satu. Yang pertama T2 suatu fungsi V ke V. Berdasarkan 2.1 untuk setiap X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2 untuk setiap X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal garis lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua yaitu T2 fungsi bijektif. A. T2 fungsi kepada. Ambil sembarang Y elemen V apabila Y elemen G ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen G, ada tunggal garis
L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya N sama dengan G gabungan dari L. Akibatnya ada garis NX. Hal ini mengakibatkan ada dua garis NX sehingga Y elemen NX dan NX sama dengan XY. Dari uraian ini ada X sehingga YX tegak lurus dengan G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 fungsi kepada. Yang kedua ada T2 fungsi 1,1. Ambil dua titik sembarang X, Y elemen V apabila X tidak sama dengan Y untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis T2X tidak sama dengan T2Y sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Untuk XY pada sisi yang sama dengan G dengan XY tegak lurus dengan G, karena XY tegak lurus dengan G maka jarak dari X ke G dengan jarak Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y sebab jarak T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu jarak dari T2Y ke G separuh dari jarak Y ke G. Untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan XY tidak tegak lurus G, hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus dengan G. G sejajar dengan L. Karena T2X elemen L, T2Y elemen M, dan L sejajar dengan M, maka T2X tidak sama dengan T2Y, jadi T2 fungsi 1,1. Karena T2 fungsi kepada dan 1,1, T2 pun suatu fungsi bijektif, jadi T2 merupakan fungsi V ke V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Selanjutnya adalah penyelesaian B. Ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus dengan G. Akibatnya titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sebarang titik di P, X, Y elemen V. Didapatkan yaitu T1P sama dengan setengah X, setengah B plus Y merupakan titik tengah dari AP untuk setiap P, X, Y elemen V. T2P sama dengan X, 1/2Y untuk setiap P, X, Y elemen V. Untuk pandangan yaitu T1 bundaran T2P sama dengan T1 dalam kurung T2 kali P sama dengan T1 dikalikan X, setengah Y sama dengan 1/2X 1/2 dikalikan B plus 1/2Y. Untuk T2 bundaran T1 dikalikan P sama dengan T2 dikalikan 3T1P sama dengan T2 dikalikan 1/2X, 1/2B plus Y sama dengan 1/2X, 1/4B plus Y. Jadi untuk T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1 dalam kurung P untuk setiap P, X, Y elemen V. Maka T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibat dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Untuk selanjutnya yaitu teorema 1.7. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Untuk bukti yaitu T2 inverse bundaran T1 inverse, T1 bundaran T2 itu sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2. Lalu T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2. T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2 menjadi T2 inverse bundaran T2 dan menjadi epsilon. Dan yang kedua itu T1 bundaran T2, T2 inverse bundaran T1 inverse itu menjadi T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse menjadi T1 epsilon, di mana T2 dan T2 inverse menjadi epsilon. Bundaran lalu bundaran T1 inverse. T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse menjadi
T1 bundaran T1 inverse, yaitu menjadi epsilon. Jadi dapat disimpulkan bahwa T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan transformasi dari T1 bundaran T2. Tentunya transformasi balikan dari T1 bundaran T2 ditulis oleh notasi T1 bundaran T2 inverse dan tunggal. Akibatnya T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.